البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan satu lagi. Berwudu hanya mengusap kening itu sudah sah atau belum? Memang ini khilaf besar. Sejak dahulu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sudah sah karena ayat Al-Qur'an hanya mengatakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Baknya ini kata beliau litab'id. Tapi ini ditentang oleh jumhur ulama, jumhur salaf menentangnya, bahkan dari ahli lughah menentang itu. Dari mana kita tahu baknya adalah litab'id? Buktinya apa? Buktinya di dalam ayat yang sama terkait dengan masalah tayamum. Fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Yaitu carilah tanah yang bersih, tanah yang suci, kemudian usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Bi wujuhikum. Apakah mengusap sebagian wajah? Ternyata Syafi'iyah nggak mengatakan begitu. Ya wajah-wajah lah, semua lah. Berarti kepala mestinya begitu pula, usaplah semua kepala kalian. Kenapa bak yang pertama tabi'idiyah, bak yang kedua tidak? Padahal sama-sama masah. Sama-sama apa? Dia muta'alik dengan fi'il yang sama, amil yang sama, yaitu imsahu. Maka ini adalah kontradiksi dan tidak ada ulama yang maksum memang, walaupun dia Imam Syafi'i, apalagi yang tidak mencapai level Imam Syafi'i. Baik. Seperti juga apa? Seperti juga dalam ayat yang lain, yaitu ayat yang terkait dengan masalah haji. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka mengelilingi rumah tua itu, yaitu Ka'bah. Apakah baknya itu bak tabaidiyah, cukup apa? Tawaf di setengah Ka'bah atau sepertiga Ka'bah atau mungkin hanya 1/8 Ka'bah? Tidak demikian kan? Bahkan semuanya mengatakan wajib mengelilingi semua. Berarti bak itu memang tidak selalu tabaidiyah, bahkan sering bak itu bukan tabaidiyah terkait dengan masalah syariat yang seperti tadi itu. Berarti baknya itu apa? Lil ilsaq, itu menunjukkan semua, yaitu untuk menempelkan amil kepada makmulnya, menempelkan al-masah kepada apa? Kepada ar-ra's, atau al-masah kepada al-wajh, atau yang tadi menempelkan apa? At-tawaf kepada al-baitul atiq. Jadi baknya adalah untuk betul-betul memasukkan amil kepada makmulnya di dalam lughah itu. Bukan maksudnya hanya sebagian. Nah, ini diperkuat dengan fiilnya Nabi karena Allah Ta'ala telah menyatakan apa? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Yaitu kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Kami turunkan kepadamu ya Rasul az-zikr. Az-zikr yaitu kata sejumlah ulama yaitu as-sunnah. Agar engkau terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Yaitu apa? Al-Quran. Jadi Nabi tugasnya sebagai penerang. Ternyata praktek Nabi adalah apa? Mengusap kepala dengan 2 tangan. Bukan hanya 1. Rata-rata Syafi'iyah sekarang apa? Pakai 1 tangan. Iya, yaitu apa? 2 tangan dari ujung apa itu mambatur ra's, tempat tumbuhnya kepala yang biasa ya secara umum, dengan 2 telapak tangan, kemudian ke belakang sampai ke qafah, yaitu apa? Sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi haitsu bada, sampai ke tempat di mana beliau memulainya. Ternyata Nabi mencontohkan seperti itu. Baik. Menunjukkan bahwasanya itulah yang Allah inginkan, walaupun yang rajih adalah apa? Mengusap dari depan ke belakang itu sudah cukup. Karena apa? Sudah dikatakan mengusap kepala. Adapun kembali ke depan ini mustahab. Karena apa? Nabi tidak sampai mengatakan wajib begini. Tetapi minimalnya sudah mencukupi semua kepala. Dan contoh terbaik adalah contoh Nabi tentunya. Baik. Nah, makanya ini pembahasan betul atau yang tidak betul. Yang betul itu, yang dikatakan Imam Syafi'i adalah tidak betul. Kemudian, dan itu bukan hanya pendapat Syafi'iyah, tapi itu juga pendapat Hanafiyah. Dan mereka berselisih pendapat. Kalau baknya tabaidiyah itu seberapa berarti? Sebagian mengatakan cukup dengan 3 jari pun boleh. Ada yang mengatakan 1 jari pun boleh. Ada yang mengatakan 5 jari. Apalah. Tapi kalau ditanya dalilnya apa ini semua? Nggak ada dalilnya. Cuma pendekatan-pendekatan bahasa aja katanya. Tapi mereka sendiri berselisih pendapat. Kalau ditanyakan apakah itu sudah sah atau belum? Yang mengatakan tidak sah ini kuat sekali. Karena Allah mengatakan apa? Ra's, ru'us. Kepala bukan hanya ubun-ubun.
atau kening, tapi apa semua yang sampai ke belakang itu juga kepala. Kenapa? Sebagian diusap, sebagian dihajar. Dihajar kata sebagian kata para ulama. Kenapa yang ini diusap, yang belakang ditinggalkan? Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah ya, dan juga Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan lain-lain tentang sahabat yang masuk Islam kemudian minta diajari wudhu, Rasulullah menyebutkan yaitu apa? Berkumur-kumur, dosa-dosa dari mulut akan ikut keluar bersama dengan air wudhu itu. Kemudian mencuci wajah, dosa-dosa yang ada di wajah akan keluar. Demikian pula mengusap kepala. Kalau yang diusap cuma bagian depan, dosa otak tengah gimana? Dosa otak belakang gimana? Kalau istilahnya kan, istilahnya dosa yang dari kepala kita itu. Kenapa hanya dosa yang depan yang dibuang, dosa yang tengah dan belakang dibiarkan? Ini rugi atau tidak rugi kalau macam itu? Sementara hikmahnya adalah untuk menghapus dosa. Jadi yang mengatakan tidak sah itu kuat sekali pendapatnya, karena Allah menyuruh semua kepala, bukan hanya sebagian. Pendapat yang mengatakan baknya adalah sebagian tidak tepat. Yang mengatakan tidak sah ini kuat. Yang mengatakan sah ya itu ijtihad dia. Cuma kita khawatir karena apa? Tidak ada satu dalil pun yang menguatkan itu, kecuali dalil mereka adalah apa? Tatkala Rasulullah SAW memakai imamah, dalam hadis muttafaqun alaih dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah mengusap kening dan mengusap imamahnya. Kata mereka ini menunjukkan bahwasanya mengusap sebagian kepala itu cukup. Tapi dibantah oleh para ulama, Rasulullah kalau kepalanya sedang terbuka tidak disebutkan beliau mengusap sebagian kepala, tapi semua. Hanya saja ketika kepala tertutup oleh imamah, ya imamah itulah sebagai apa? Wakil dari kepala. Makanya Rasulullah mencukupkan mengusap imamah dan mengusap apa yang nampak di depan. Dan tidak diriwayatkan Rasulullah mengembalikan dari tengkok kemudian ke depan lagi kalau memakai imamah. Menunjukkan memang cukup. Yang penting apa? Semua permukaan kena itu cukup. Intinya apa di sini? Pendalilan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak kuat. Mereka mengatakan sebagian dengan dalil Quran tidak kuat. Mereka mengatakan sebagian dengan alasan yaitu terkait dengan hadis Mughirah juga tidak kuat, karena Nabi waktu itu memakai imamah. Dan imamah ini pemakaian imamah itu syariat tatahur bersuci yang terkait dengan imamah ini dibangun di atas at-takhfif, di atas keringanan. Makanya tidak disuruh untuk yang berat-berat. Karena apa? Kalau imamah terlalu basah nanti malah menyakiti kepala, terutama di negeri-negeri di musim dingin misalkan atau apa. Demikian pula masalah khuf, tidak disuruh untuk mencuci, padahal dia sebagai pengganti kaki itu dicuci. Tapi untuk khuf diberi keringanan, cukup diusap saja. Itu pun diusap di atas, bukan di bawah. Kalau di bawah debunya banyak, nanti malah jadi berlepotan, jadi terbentuk lumpur, kata Imam Ibnu Utsaimin. Jadi bagian-bagian anggota wudhu yang ditutup ini dia akan mengalami keringanan-keringanan. Maka jangan heran, karena dia mengalami hukum keringanan, maka mengusap kepalanya itu jadi diberi keringanan, cukup bagian yang nampak saja. Makanya yang mengatakan tidak sah itu kuat sekali, dan dikhawatirkan yang biasa mengikuti madhab yang lain yang tidak ikut hadis Nabi, dikhawatirkan apa? Tidak sah memang sholatnya, akan jadi rugi banyak sekali. Adapun, tapi ini masalah ijtihadiyah sejak dulu, memang beda, memang khilaf masalah seperti itu. Tapi yang rajih ya, yang sesuai dengan dalil yang mengatakan sah dengan alasan ini itu pendapatnya tidak kuat. Tapi kita biarkan, yang penting sudah kita nasihati, tidak perlu dipaksa. Nanti dikatakan siapa engkau dibanding Syafi'i, ya mau apa lagi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.